Shalom. Haleluya, puji Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan ya. Kalau pada akhirnya hari ini saya bisa melayani pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dengan ego yang luar biasa saya harus meninggalkan pelayanan saya di desa. Tetapi puji Tuhan, Tuhan itu luar biasa. Memang Tuhan memberikan kesempatan kepada hamba-hambanya itu tepat pada waktunya. Dan itulah yang dibutuhkan oleh jemaat di mana kita melayani. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita ini nggak ada yang sempurna, betul? Kita nggak ada yang kudus, nggak ada yang suci, betul? Kalau ditanya, misalnya ditanya, siapa yang paling kotor di dunia ini, saya akan angkat tangan duluan. Siapa yang paling berdosa di dunia ini, saya akan angkat tangan duluan. Karena saya merasa bahwa saya penuh dengan kelemahan. Saya penuh dengan yang namanya keterbatasan. Sekalipun saya adalah hamba Tuhan, tapi saya percaya hati saya belum sempurna di hadapan Tuhan. Tetapi saya mau disempurnakan di hadapan Tuhan. Salah satu hal yang masih seringkali menguasai hati saya adalah tentang pengampunan. Mengampuni. Mengampuni adalah hal yang sangat sulit kita lakukan dalam hidup kita. Betul? Tuh, nggak ada yang berani ya. Bagi saya mengampuni itu adalah sangat-sangat sulit. Kalau kita mengampuni orang yang baik kepada kita, yang pernah menolong kita, itu luar biasa gampangnya. Orang, maaf kata ya, misalnya ada seseorang tiba-tiba mengatakan kepada Ibu Sieni, Bu, gereja ini saya akan bangun 10 tingkat. Puji Tuhan. Tiba-tiba ketika gereja ini sudah jadi 10 tingkat dan jemaatnya, wah sudah puluhan ribu. Ketika orang ini melakukan sebuah kesalahan, kira-kira Bu Siani gampang nggak mengampuni? Gampang nggak? Ya gampang sekali, gampang sekali. Coba kalau misalnya saya yang bukan apa-apa di sini, tiba-tiba saya membuat kesalahan, kira-kira gampang nggak mengampuni saya? Oh masih gampang, kan rekan hamba Tuhan gitu ya. Coba, kalau yang membuat kesalahan itu adalah pembantu rumah tangga kita atau pembantu gereja kita, kira-kira gampang nggak mengampuni? Kira-kira gampang nggak mengampuni seorang pembantu rumah tangga? Lebih mudah mana mengampuni seorang pembantu rumah tangga atau seseorang yang baik kepada kita? Jujur diberkati Tuhan loh. Ya, barang siapa mengampuni orang lain, maka ia pun akan diampuni oleh Tuhan. Itu firman Tuhan. Bagaimana sikap kita terhadap pembantu kita? Kalau mau tanya, saya siapa? Jangan tanya ke suami saya, jangan tanya kepada anak saya. Pasti mereka bilang, oh istri saya baik, oh mama saya baik, orang terbaik di dunia adalah mama saya. Tapi kalau kita mau tanya tentang hidup kita, jangan tanya kepada orang rumah saya, tanyalah kepada pembantu saya. Kalau kita mau tanya bagaimana kehidupan rohani saya di gereja, misalnya, jangan tanya kepada jemaat saya, tapi tanyalah kepada pembantu gereja saya. Tapi maaf, saya tidak punya gereja, saya orang misi ya. Saya orangnya bukan orang yang diam di gereja, bukan, saya ini pelancong ya. Melancong, gatal kaki katanya. Tadi Pak Jumintar sempat ngomong, Bu, Ibu sejak ke Luwuk Banggai, Ibu nggak pernah lagi ikut Solideo. Betul, itu panggilan saya ya. Itu panggilan saya. Saya orang misi, saya sering meninggalkan suami dan anak saya, bukan untuk ngelencer, bukan, tapi untuk cari jiwa. Ya. Sekarang pelayanan saya adalah ke desa-desa, ke dusun-dusun terpencil ya, yang mungkin tidak bisa dijangkau oleh orang pun, saya siap jalan. Loh, sudah tua kok masih jalan-jalan? Ya, selama saya sudah janji sama Tuhan, selama kaki saya masih bisa melangkah, selama mulut saya masih bisa mengucap, ini aku utuslah aku, bukan ini aku utuslah Bu Sieni, bukan. Ini aku utuslah aku, itu janji saya.
komitmen saya kepada Tuhan Yesus pada waktu itu. Ya. Ke NTT, ke Morowali, sampai saya pulang itu nggak ada seharusnya harus jalan kaki, tapi karena saya harus pelayanan di Luwuk dan itu mepet sekali. Akhirnya puji Tuhan, Tuhan sediakan apa kira-kira? Di pelosok loh, Tuhan sediakan apa? Tuhan sediakan, bukan Tuhan sediakan troli supaya saya bisa jalan, saya ditandu, bukan. Tapi Tuhan sediakan helikopter. Luar biasa ya. Lah iya, anak Allah kok. Ini anaknya Tuhan Yesus loh. Ya, saya pulang ke Luwuk dari Morowali yang ada di atas gunung. Dijemput oleh helikopter yang dikemudikan oleh misionaris dari Italia. Saya ini siapa Tuhan? Ketika saya di sana 1 bulan lebih, ternyata saya dijemput oleh misionaris Italia. Wah, luar biasa ya. Tuhan, bukan saya. Saya tidak ada apa-apanya. Saya penuh kelemahan Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pagi ini saya ingin membawakan satu judul firman Tuhan yang sulit susah, bukan sulit gampang, bukan. Ya, sulit susah, sangat susah, yaitu tentang mengampuni. Saya percaya kok di sini masih ada. Semua punya ganjalan di dalam hati kita. Semua punya, ya. Walaupun orang terbaik sekalipun pasti punya yang namanya masalah yang tidak bisa kita keluarkan kepada orang lain. Ada orang lain yang menyakiti hati kita, kita tidak bisa mengampuni. Apa sih mengampuni itu? Ya, kita baca yuk. Matius 18 ayat 21 dan 22. Matius 18 ayat 21 dan 22. Cuman 2 ayat. Yuk kita baca bersama-sama. Ketika mata kita melihat tulisan, bibir kita mengucap firman, maka firman itu akan tersimpan dalam pikiran dan hati kita. Satu saat ketika kita terpuruk, ketika kita tidak mampu, maka firman ini akan keluar menjadi rema dalam hidup kita. Yuk kita baca bersama-sama ya. 2, 3. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Ingat ya, belakangnya masih ada kali loh. Kali berapa kita nggak tahu. Itu kan masih ada kali kan? Nah, berarti artinya itu tidak terhingga. 70 kali 7 itu masih ada jawaban. Tetapi kalau 70 kali 7 kali berapa jumlahnya? Tidak terhingga. Bisakah kita mengampuni seperti itu? Bisakah kita memiliki hati yang seperti itu? Enggak ada, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Tidak ada seorang pun yang bisa memiliki hati yang seperti Tuhan Yesus. Di dalam ayat ini cuman ada 2 pribadi yang sedang berbicara ya. Yaitu Petrus dan Tuhan Yesus. Kemana yang lain? Di ayat ini tidak dikatakan. Tetapi pada waktu itu Petrus cuma berdua dengan Tuhan Yesus. Pernahkah kita cuma berdua dengan Tuhan Yesus? Pernah? Loh, pernah enggak kita cuma berdua dengan Tuhan Yesus? Tidak ada pribadi lain, tidak ada suami, tidak ada istri, tidak ada anak, tidak ada keluarga. Cuma berdua dengan Tuhan Yesus. Seperti Petrus. Padahal kita tahu persis Petrus itu siapa. Petrus itu yang menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Petrus yang memotong telinga Malkus ketika mereka mau menangkap Tuhan Yesus. Bahkan Petrus ini orangnya yang pinter enggak? Ya,
Kalau Petrus itu nggak pintar karena dia adalah seorang nelayan. Bukan angkatan laut, bukan. Tapi dia nelayan, cari ikan. Ya. Tapi di sini Petrus seringkali berdua dengan Tuhan Yesus. Waktu di Taman Getsemani pun, waktu Tuhan Yesus menangis, ada Petrus di situ. Ya. Nah, pada waktu itu Petrus tanya ke Tuhan Yesus, Tuhan, sampai berapa kali sih Tuhan saya harus mengampuni saudara saya? Ya, kalau kita mengampuni sekali oke, mengampuni 2 kali oke, yang ketiga kali awas ya, sampai ketiga kali awas kamu. Nah, siapa yang sering mengatakan begitu sama anak-anak? Sering kan? Kita ngomong sama anak-anak kita, awas ya, ini sudah kedua kali loh ya, awas loh ya. Nah, nanti kita akan tahu siapa kita yang sebenarnya. Ya, nah Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, mengampuni dari kata epiemi, yaitu melepaskan. Mengampuni itu melepaskan loh. Melepaskan sesuatu dari dalam hidup kita. Melepaskan maksudnya melepaskan pengampunan. Itu gak gampang. Itu menurut kata Yunani epiemi ya. Gak gampang merelakan sesuatu. Sudah dihina, sudah disakiti, ya, suruh ngampuni lagi. Nah, bisa nggak ya kira-kira ya? Oke, kalau sekali oke, 2 kali oke, 3 kali nggak usah lah ya. Nah, coba. Seringkali kita ini berjuang melawan kedagingan kita sendiri. Ya, seringkali kita ini berjuang melawan hati kita sendiri. Ngampuni enggak ya? Ngampuni enggak ya? Atau hitung kancing, ngampuni enggak? Ngampuni enggak? Ngampuni enggak? Lah, jangan hitung kancing kalau mau ngampuni orang. Sekali kita mengatakan, ku ampuni engkau. Ya. Ku ampuni engkau. Bahkan Tuhan Yesus mengatakan 70 kali 7 kali. Ya. Nah, ada satu ayat yang mengatakan begini, sebab inilah darahku, ya biasanya kalau kita perjamuan kudus ya, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Jadi darah Yesus itu berkali-kali ditumpahkan untuk pengampunan dosa ketika kita memperingati perjamuan kudus, ya, memperingati hari kematian Tuhan Yesus. Tapi seringkali kita nggak sadar bahwa kita ini selalu mengatakan dalam doa kita, Tuhan ampuni segala dosaku. Bahkan di dalam Efesus 1 ayat 7 dikatakan, ya, Efesus 1 ayat 7 dikatakan, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Luar biasa ya. Pengampunan mahal harganya. Pengampunan itu sama dengan keselamatan. Nanti saya buktikan bahwa pengampunan itu adalah pengampunan dan keselamatan itu berkaitan satu dengan yang lain. Ya. Mengampuni adalah sesuatu yang sangat sulit. Ya, memang betul. Apakah itu sulit juga bagi Tuhan untuk mengampuni kita? Sulit enggak ya Tuhan mengampuni kita? Enggak loh. Tuhan itu enggak sulit untuk mengampuni kita. Ya. Tuhan itu begitu luar biasa. Makanya jangan tinggalkan Tuhan dalam keadaan apapun. Tuhan tidak pernah terlalu sulit untuk mengampuni kita. Yuk kita lihat yuk. Kita akan lihat di dalam, ya nggak usah dibuka. Mazmur dikatakan sejauh timur dari barat. Apa yang dilemparkan? Tubuh kita atau dosa kita? Sejauh timur dari barat, engkau melemparkan dosaku. Ya. Mika 7 mengatakan begini. Ke dalam tubir laut, aku melemparkan dosamu. Jauh ke dalam tubir laut, aku melemparkan dosamu. Artinya apa? Kalau dosa kita sudah diampuni, dilempar ke dalam tubir laut,
Bisakah kita mengambil lagi dosa itu? Tidak. Tetapi seringkali hati kita membuat dosa yang baru. Ya. Seringkali hati kita membuat dosa yang baru, baik melalui perkataan kita, ya, baik melalui pikiran kita, melalui pendengaran kita. Sering kita membuat dosa yang baru. Enggak apa-apalah sepanjang hari berbuat dosa. Toh nanti malam sebelum tidur juga minta ampun. Jangan. Belajar berbuat baik. Ya. Wah, kalau di dalam kekristenan itu luar biasa ya. Sepanjang hari berbuat dosa, nanti malamnya minta ampun, diampuni oleh Tuhan. Besok berbuat dosa lagi, malamnya minta ampun kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, satu saat ya, saya dan rombongan, yaitu dengan suami dan anak-anak mahasiswa saya, melayani di satu desa Kristen. Ya, di daerah Pari sana ada desa Kristen. Semua Kristen, ya. Saya melayani di satu tempat. Kemudian saya kan nggak tahu. Waktu itu memang ada undangan yang punya rumah ini ulang tahun gitu ya anaknya. Dan waktu itu ketika saya menyampaikan, sekali Yesus selama-lamanya tetap Yesus. Jangan lagi berpaling kepada siapapun. Karena pengharapan kita seperti pujian tadi ya. Pengharapan kita hanya pada Yesus. Nah, pada waktu itu saya ngomong gini, jangan kalau hari Minggu semuanya kudus. Karena ibadah. Karena banyak yang menjadi majelis. Tetapi setelah pulang dari gereja, setelah pulang dari rumah Tuhan, apa yang terjadi? Dari Senin sampai Sabtu mereka menjadi kudis. Ya. Yang nogel tetap nogel, yang mabuk tetap mabuk, yang main tetap main, bahkan yang narkoba tetap narkoba. Kampung Kristen. Pada waktu itu minggu depannya saya dapat berita, saya di blacklist di daerah itu. Ya, saya di blacklist. Ibu Elizabeth tidak boleh lagi berkhotbah di tempat ini. Baik, saya katakan baik. Dan itu yang blacklist saya adalah dari Bamak kecamatan ya waktu itu. Dan saya katakan baik. Kalau memang saya di blacklist di sini, Tuhan pasti masih memberikan di tempat-tempat lain yang membutuhkan kebenaran firman Tuhan. Ya, saya ingat-ingat apa ya yang saya katakan ya, kok bisa saya sampai di blacklist gitu. Ternyata cuman gara-gara saya ngomong sekali Yesus, selama-lamanya tetap Yesus. Hari Minggu ini Yesus, Senin sampai Sabtu tetap Yesus. Mereka marah karena saya menyinggung tentang kegiatan mereka, peminum, pemabuk, judi dan sebagainya itu. Mereka lapor ke Bamak. Puji Tuhan, gak apa-apa. Itulah hamba Tuhan. Mau gak mau harus menelan apa yang mereka kerjakan untuk kita. Tapi toh yang penting bagi saya, firman Tuhan sudah saya sampaikan. Kebenarannya sudah saya sampaikan. Ya. Nah, bagi saya kalau diusir itu sudah berkali-kali ya. Saya di Tengger juga diusir gara-gara saya membawa waktu itu dengan teman-teman mahasiswa saya ya. Nah, saya dikatakan mau kristenisasi ya katanya. Waduh, dalam keadaan sudah agak malam nunggu bapak kepala desa ya. Kepala desanya itu adalah orang Hindu. Di Tengger itu orang Hindu semua. Nah, disitulah saya mau masuk nggak bisa. Akhirnya diusir, keluar. Waduh, ngusirnya itu, seperti orang ngusir apa gitu ya. Dan untungnya saya ini orang misi, jadi sudah kebal kalau diusir gitu ya. Diusir di sini pindah, akhirnya dapat tempat, ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingin membagikan 3 hal tentang mengampuni. Bagaimana sih mengampuni itu? Mengapa sih harus mengampuni? Ya, nah, karena Tuhan juga berjanji ketika kamu mengampuni saudaramu,
maka engkau pun akan diampuni dosamu, ya. Itu kata Tuhan, ya. Nah, Tuhan berjanji mengampuni kita ketika kita sungguh-sungguh. Bahkan di dalam doa Bapa kami ada kan kalimat yang mengatakan, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Saya pengen tanya, ketika kita mengatakan dan ampunilah segala kesalahan kami, itu kalau batas di situ iya, betul ya. Tetapi kalimat berikutnya, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Apakah itu sudah dilakukan? Jujur, sudah dilakukan belum? Ini doa Bapa kami loh. Doa Bapa kami. Doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri loh. Bukan saya yang ngajarkan. Ya. Apakah di dalam hati kita ini masih ada kata awas kamu ya. Aku gak mau lihat mukamu lagi. Awas kamu ya. Nah coba. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Doa Bapa kami resapi. Salah satunya adalah dan ampunilah segala kesalahan kami. Seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tidak bisa dipisah. Tidak bisa dipisah. Ya. Yuk kita masuk dalam poin. Yang pertama, pengampunan versi Petrus. Petrus ini mewakili kita sebagai manusia, ya. Pengampunan versi Petrus mewakili hati dan pengertian manusia pada umumnya. Di ayat yang ke-21. Cuman 2 ayat ya tadi ya. Matius 18 ayat 21, kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali kah? Gitu ya. Nah, ini yang menjadi versinya Petrus. 7 kali kah? Kalau kita 3 kali aja cukup ya. Awas ya, sudah 2 kali loh. Yang ketiga kali awas ya. Nah, ini 7 kali. Petrus nawar 7 kali. Ya. Petrus menawar 7 kali. Loh, Petrus ini berani loh. Nah, ini mewakili kita. Seringkali kita juga tawar-menawar. Kita tidak sadar bahwa sebetulnya kita ini mungkin jauh lebih berdosa daripada orang yang minta ampun kepada kita. Ya. Yuk kita baca yuk Matius 21 ayat 34 dan 35. Matius 21 ayat 34 dan 35. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. 35. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu, mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain pula dengan batu. Ya. Pengampunan menurut Petrus. Kalau kita baca selanjutnya di ayat yang Matius 18 ayat 23 dan ke bawah, itu kita akan lihat bagaimana orang yang ditolong. Misalnya nih ya, saya punya hutang kepada Ibu Gembala 100 juta. Kemudian ada jemaat yang hutang kepada saya 10 juta. Kemudian ada lagi orang yang hutang kepada jemaat A ini 1 juta. Ketika saya mendapatkan pengampunan, saya mengatakan kepada Ibu Gembala, Bu maaf, saya nggak bisa membalas, saya nggak bisa membayar utang saya. Kemudian Ibu Gembala ngomong, ini biar gampang diterima ya. Oke, nggak usah dibayar, nggak apa-apa. Kira-kira dalam hati saya bagaimana? Saya pasti mengatakan puji Tuhan. Betul ya? Betul. Tetapi ketika saya keluar dan saya ketemu dengan orang yang pinjam kepada saya 10 juta. Saya tagih, hei utangmu mana? Utangmu 10 juta mana? Kembalikan. Maaf Bu Elizabeth, saya nggak punya uang untuk mengembalikan utang itu. Kira-kira saya ngomong puji Tuhan atau ngomong awas kamu ya?
Kira-kira jujur ini sebagai manusia. Jujur. Ya. Dan ketika misalnya saya mengatakan, oke lah, nggak usah dibayar, nggak apa-apa dah. Orang yang sudah saya bebaskan 10 juta, ketemulah di luar sana orang yang pinjam 1 juta. Kira-kira, nagih enggak? Nagih enggak kira-kira? Nagih. Gak mungkin gak nagih. Ya. Lah. Terus kalau orang itu gak bisa bayar, bisa gak mengucap syukur, terima kasih puji Tuhan. Ya, itulah manusia. Perumpamaan ini yang memberikan adalah Tuhan Yesus sendiri. Ya. Kalau kita sudah diampuni dosa kita, mbok yo gitu ya, orang Jawa bilang mbok yo, ampuni juga dosanya orang lain kepadamu gitu. Kira-kira bisa enggak ya? Bisa enggak kita mengampuni orang lain? Ya. Sulit ya? Secara manusia. Ini versinya Petrus ya, versinya Petrus. Sulit untuk mengampuni. Hamba-hamba itu dipukul. Karena hamba-hamba itu tidak menghasilkan seperti apa yang dia minta. Dipukul, ya. Yuk kita baca yuk. Lukas 15 ayat 32. Ya. Lukas 15 ayat 32. Kita patut bersuka cita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Ini adalah ayat di mana ada 2 saudara, yaitu si sulung dan si bungsu. Kemudian si bungsu ini sudah minta bagiannya dan dia pergi berfoya-foya sampai dia terpuruk. Ya. Ini pengampunan secara manusia ya, pengampunan secara manusia. Pada waktu itu dia kembali ya, sampai dia ngomong, di rumah bapakku itu loh, pegawai-pegawainya, pelayan-pelayannya aja nggak sampai makan makanan babi, tapi aku di sini luar biasa. Sampai makan makanan babi. Nah, itu saking berdosanya dia. Sampai akhirnya dia memiliki satu pengharapan begini, aku mau datang kepada Bapa. Aku mau berlutut di hadapannya, aku mau minta ampun. Dan aku mau dijadikan seperti orang upahnya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Waktu Bapak itu melihat anaknya dari jauh, Bapak ini sudah lari. Lari ya, lari. Dia merangkul anak itu walaupun mungkin anak itu bau sekali. Tapi dia merangkul. Itu persis seperti keadaan kita di hadapan Bapa di sorga. Ya. Sekalipun kita sudah bau, sekalipun kita ini sudah penuh dengan dosa, Bapa di sorga tetap merangkul kita. Nah, masalahnya sekarang, pengampunan dari manusia itu sebetulnya bukan pengampunan. Pengampunan dari manusia itu adalah maaf. Ya. Pengampunan dari manusia itu adalah maaf. Kalau orang yang mengampuni, itu tidak akan diingat-ingat lagi. Seperti Tuhan Yesus mengampuni orang yang berbuat dosa. Seperti Tuhan Yesus yang mengampuni perempuan yang kedapatan berbuat zina. Dia tidak mengungkit-ungkit lagi di ayat-ayat berikutnya. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai hari ini. Itu pengampunan yang luar biasa dari Tuhan Yesus. Kalau kita mengampuni seseorang itu sebenarnya bukan mengampuni, memaafkan. Itu sebabnya kenapa lain kali ngomong lagi. Loh dulu kan sudah tak ampuni toh. Loh kok diampuni? Sebetulnya bukan diampuni. Dulu kan sudah tak maafkan toh. Kenapa sekarang diulang lagi? Nah sering kita ngomong sama anak kita kan. Sudah dimaafkan loh. Balik lagi, diulangi lagi. Betul kan? Nah itulah maaf bukan pengampunan. Kalau orang mengampuni itu tidak akan diungkit-ungkit lagi seperti Tuhan Yesus. Tidak seorang pun bisa mengampuni orang lain kalau bukan karena kasih Kristus. Cuman Yesus yang bisa mengampuni kita, mengampuni manusia 100% tanpa diungkit-ungkit lagi.
Seberapa besar sih dosanya Paulus? Tapi Tuhan Yesus tetap mengampuni, sekalipun masa hidup Paulus dan Tuhan Yesus ini beda, ya. Beda loh ya. Kalau ke-12 murid itu bersama-sama dengan Tuhan Yesus pada masa-masa hidupnya Tuhan Yesus. Tetapi kalau Paulus itu setelah Tuhan Yesus itu naik ke sorga. Jangan salah ya, jangan salah. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus sama Saulus sama enggak? Saya masih banyak mendengar bahwa hamba Tuhan pun bingung. Mengatakan dulu kala sebelum Paulus itu bertobat namanya Saulus. Setelah bertobat ganti Paulus. Bukan ya, jangan salah. Saya belajar, itu sebabnya saya tahu. Saya belajar di teologi selama 8 tahun ya. Yang saya dapatkan Paulus itu ya Paulus ya Saulus. Jadi bukan dulunya sebelum bertobat itu Saulus, ketika bertobat dia menjadi Paulus, bukan. Ya, bukan. Ya. Paulus itu warga negara Roma, ya, tapi dia orang Yunani, ya. Itu sebabnya kata Paulus dan Saulus itu sama. Jadi jangan salah lagi ya. Nanti ngajar sekolah minggu salah. Adam dan Hawa makan apel. Loh, nanti orang gak mau makan apel semuanya loh. Ya, jangan salah. Itu buah terlarang. Sering sekali saya mendengar guru-guru sekolah minggu juga salah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ya bisa dimaafkan lah. Semoga mereka mau belajar teologi, mau membaca buku-buku teologi. Karena bagi saya, semakin saya belajar, semakin saya ini merasa bodoh di hadapan Tuhan. Sampai saya katakan, Tuhan, saya bodoh sekali Tuhan. Saya mulai kuliah umur 49 tahun. Bayangkan, saya kembali ke bangku kuliah umur 49 tahun. 8 tahun saya belajar, kepontal-pontal istilahnya, lemot, iya. Saya suka nangis ke suami saya, tolong carikan file saya hilang, bayangkan. Itulah, Tuhan mau saya belajar. Nah, memang secara manusia kita itu lemah. Sama seperti Petrus mengatakan bahwa pengampunan itu 7 kali kah Tuhan? Ya. Ternyata katanya Tuhan Yesus 70 kali 7 kali, tidak terhingga. Ya. Nah, pengampunan menurut versinya Petrus itu adalah maaf, ya, bukan pengampunan. Sekarang yang kedua, poin yang kedua, pengampunan versinya Tuhan Yesus. Ya, pengampunan menurut versinya Tuhan Yesus di ayat yang ke-22. Matius 18 ayat ke-22. Tadi kan cuma 2 ayat ya. Yang sekarang versinya Tuhan Yesus. Yang pertama tadi versinya Petrus mengatakan 7 kali kah Tuhan? Yang kedua versinya Tuhan Yesus. Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Itu versinya Tuhan Yesus. Ya. Wah, kalau gitu kita salah ya. Kita ini mengampuni orang salah, bukan mengampuni tapi memaafkan. Ya. Versinya Tuhan Yesus, pengampunan itu berdasarkan kasih dan keilahiannya sebagai Allah Tritunggal. Ya. Manusia bisa memaafkan sesama manusia, tetapi Yesus yang kita sembah, mengampuni kita berdasarkan kasih dan keilahiannya sebagai Allah Tritunggal. Tidak bisa ditawar. Siapa yang mau mati disalib hanya karena dosa saya? Ada yang mau? Sama mau masuk surga. Kemudian suami saya aja Tuhan yang disalib ganti saya. Oh, enggak bisa, ya. Keselamatan bukan boncengan, ya. Keselamatan itu hak. Kemarin saya Natal di tempat ini di kampus saya ya. STTI Efrata, tempatnya Pak Hari juga. Nah, warisan
Apa itu warisan? Saya sampai bingung tentang warisan. Apa itu ya warisan? Ternyata warisan dari Tuhan Yesus untuk kita adalah hidup dalam kekekalan. Kaget saya. Saya yang sudah ngajar puluhan tahun, saya yang sudah jadi hamba Tuhan puluhan tahun, saya baru dengar bahwa warisan yang dititipkan Tuhan Yesus kepada kita adalah di dalam Matius 28 ayat 18-19. Amanat agung, pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Bukan duduklah diam setiap minggu di dalam gereja, mendengarkan firman Tuhan, itu memang baik. Tapi melakukan firman Tuhan, mencari jiwa-jiwa yang tersesat, itu jauh lebih baik. Takut? Wah, takut pasti ya. Yuk ikut saya yuk. Saya masih mau ke Kabanjahe, ya. Saya mau ke Kabanjahe. Bukan di kota, tapi di desa. Saya akan masuk ke pelosok-pelosok. Ya, Tuhan luar biasa ya. Bukan saya yang luar biasa, tapi Tuhan yang luar biasa. Nah, pengampunan menurut versi Tuhan Yesus. Matius 6 ayat yang ke-14 dan 15. Matius 6. Matius 6. Ya, ayat 14. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Bukan saya loh yang ngomong, ini ayat firman Tuhan. Bagi mereka yang masih keraskan hati tidak mau mengampuni seseorang, mari kita baca firman ini, masukkan dalam hati. Buka hati kita, ampuni. Ampuni semua orang. Bukan cuma 1-2 orang dipilihi. Wah, itu teman saya ampuni. Wah, itu teman saya ampuni. Wah, itu orang berbuat baik kepada saya ampuni. Itu bukan. Itu bukan. Saya nggak mau. Nggak, ya. Mengampuni tidak boleh pilih kasih. Mengampuni itu jujur, mengampuni itu harus semuanya. Sulit ya, sulit. Hari ini sulit sekali firman Tuhan untuk dimengerti ya. Ya, saya pun merasakan sulit. Tapi harus saya sampaikan. Sampai saya mau tidur pun loh, Tuhan itu bilang mengampuni. Saya sampai kaget loh. Ini beberapa minggu lalu ya. Saya itu sudah mau kesirap gitu lah. Tuhan itu bisa tiba-tiba mengampuni loh ya, mengampuni loh. Loh ini apa sih Tuhan, mengampuni ini apa maksudnya? Ternyata waktu itu memang saya dapat tugas di tempat ini. Jadi berbahagialah orang yang dikasihi oleh Tuhan. Jika kita merasa firman Tuhan menjadi templak bagi kita, berbahagialah. Saya sering menangis karena firman Tuhan. Ternyata firman Tuhan itu untuk saya Tuhan. Ya. Tuhan sering nyelentik saya itu dengan firman Tuhan. 2 minggu lalu ya, saya cerita sama Bu Sieni. Saya pernah dijongkrokno Tuhan ya, gara-gara saya itu gini loh. Saya kan mau ke Luwuk ya waktu itu sama anak-anak mahasiswa. Kami doa di Leduk ya, di tempatnya Ibu Teresia. Di situ semua itu bersujud. Lah saya itu ngomong gini sama Tuhan, Tuhan pokoknya yang penting kan saya duduk berdoa. Bapak Ibu tahu enggak, saya dijongkrokno sama Tuhan loh. Sampai saya tersungkur itu bisa maju ke depannya anak-anak saya, ke depannya anak-anak mahasiswa. Padahal saya ini sudah tua. Ya. Saya sampai ndlosor itu, saya kaget. Saya katakan, oh Tuhan ampuni mulut saya. Saya bilang enggak apa-apa ya Tuhan sambil duduk. Tapi Tuhan tidak mau. Tuhan mau saya betul-betul tunduk di hadapan Tuhan. Cuman gara-gara ngomong enggak apa-apa ya Tuhan, nego sama Tuhan, enggak apa-apa ya Tuhan, bisa ndlosor gitu. Waduh, kaget saya. Tuhan itu luar biasa. Itu yang saya katakan, semakin saya belajar banyak, semakin saya merasa bodoh di hadapan Tuhan. Ya. Itulah Tuhan saya, Tuhan saudara. Ya. Nah, kemudian yuk kita baca lagi. Lukas 17 ayat 4. Nah, ini kata Tuhan Yesus kepada Petrus ya. Ya,
Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Loh tadi saya ngomong ya tadi ya, ini yang kedua loh ya, jangan sampai yang ketiga loh ya. Kalau 7 kali, gimana? Kita tetap membuka pintu hati kita enggak? Ini firman Tuhan loh. Firman Tuhan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Apa yang sudah kita baca, apa yang sudah diberitakan, itu pasti mengerjakan yang terbaik dalam kehidupan kita. Bu, kok nyindir saya sih, Bu? Bapak Ibu pernah enggak? Mungkin di sini ada beberapa hamba Tuhan, pernah enggak setelah khotbah dilabrak jemaat? Kira-kira pernah enggak? Pernah ya? Saya pernah loh. Saya sama suami sama anak-anak itu datang itu ya, sudah ngangkati barang, ngangkati musik ya. Kalau di desa itu jangan salah ya, pelayanan di desa itu bawa musik sendiri, musik saya lengkap, bawa pemain sendiri, bawa WL sendiri, bawa singer sendiri. Jadi 2 mobil, saya setir sendiri, suami setir sendiri. Nah pada waktu itu belum lagi ngangkatnya ke gereja itu, ya. Nah ketika selesai ibadah, tiba-tiba, padahal waktu itu kurang 10 menit, sampai nggak sempet, cuman bilang shalom ke Bapak Ibu Gembala. Pada waktu saya memberitakan firman Tuhan, selesai saya turun, selesai doa penutup oleh Bapak Gembala, tiba-tiba ada seorang ibu datang. Bu, kok firman Tuhan tadi nyinggung saya terus Ibu? Pasti Ibu Gembala yang cerita ya? Saya kaget, loh ini saya bilang maaf Ibu, saya baru sekali loh diundang oleh Bapak Ibu Gembala di tempat ini. Kok bisa persis dengan masalah saya? Kok bisa firman Tuhan nyindir-nyindir saya? Saya ketawa. Bu, biasanya yang suka gitu tuh ibu-ibu ya. Bu, kalau ibu tersindir oleh firman Tuhan, katakan amin. Ya, karena itu berkat. Karena itu satu nasihat teguran. Oh enggak bisa, katanya enggak bisa. Kenapa mesti dibuka di firman Tuhan? Loh, saya kaget loh. Siapa yang buka di firman Tuhan? Firman Tuhan saya ambil dari Alkitab. Sampai pada akhirnya saya doakan ya ibu ini. Dan ibu ini mengatakan, oke Bu, saya mau berubah. Berarti ada sesuatu yang mengganjal dalam hidupnya. Dan kebetulan firman Tuhan itu menyentil masalahnya. Saya sering kalau kesentil firman Tuhan, bukan kesentil, dikaplok firman Tuhan juga pernah. Karena memang itu keadaan saya. Membuat saya lebih dekat kepada Tuhan, membuat saya semakin gandol Gusti. Gak gampang ya, gak gampang. Bukan kalau memang menjadi hamba Tuhan itu masalah gak ada lagi. Enggak, semakin kita menjadi hamba Tuhan masalah itu semakin besar. Bayangkan ya gini, kalau kita ini jadi jemaat, kita berbuat salah sedikit atau datang ibadah telat misalnya ya, itu gak ada orang yang mau noleh kita. Tapi kalau kita hamba Tuhan ya, saya membiasakan, itu saya ambil dari suami saya ya, membiasakan diri 1 jam sebelum ibadah anak-anak sudah siap di gereja. Karena saya bawa tim ya, anak-anak harus sudah siap di gereja. Dan kalaupun misal ini ya, satu contoh, misal nih, ternyata saya akan panggil anak saya ke belakang, cepet ambil lap, nyapu, ngepel sebelum jemaat datang. Itu menjadi kebiasaan saya ya. Dan anak-anak yang lain pasti sudah latihan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, memang melayani Tuhan itu bukan hal yang bukan hal yang gampang gitu ya. Nah pengampunan menurut versinya Petrus itu seperti versinya kita manusia. Tetapi pengampunan menurut versinya Tuhan Yesus itu adalah kasih dan kedaulatannya.
kasih dan keilahiannya. Yuk kita baca lagi yuk. Markus 2 ayat yang keempat dan kelima. Markus 2 ayat yang keempat dan kelima. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Kelima, ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Ini adalah cerita di Kapernaum ketika Yesus mau berkhotbah ya. Kira-kira beginilah ya keadaannya. Dan di sana itu memang nggak terlalu besar ya. Kapernaum itu sinagognya nggak terlalu besar. Dan saya melihat, oh ini tempatnya orang lumpuh itu diturunkan. Ya. Waktu itu maksudnya dia mau membawa orang lumpuh itu dari luar masuk ke dalam melalui pintu. Tetapi karena penuh sesak tidak bisa lagi. Mereka punya rencana gini. Kalau misalnya atapnya ini dibongkar, terus si sakit itu dinaikkan dari sana ya, dari luar sana naik ke atas sini, terus diturunkan pakai tali ke bawah persis di depannya Tuhan Yesus. Gimana ya? Sebetulnya itu ada dua hal. Resikonya ada dua hal. Yang pertama resiko dengan yang punya sinagog. Resiko, karena lewat sana sudah tidak bisa, lewat pintu nggak bisa. Satu-satunya jalan adalah lewat atap. Dan mengangkat orang yang sakit itu bukan gampang. Nah, tetapi Tuhan Yesus melihat luar biasanya teman-teman si sakit ini. Dan ketika Tuhan Yesus melihat si sakit itu diturunkan persis di depannya, Tuhan Yesus mengatakan apa? "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Ketika dosa sudah diampuni, maka kesembuhan itu pasti datang. Jangan sampai ya nanti ini dibongkar hanya karena pengen menurunkan orang sakit di depan mimbar, jangan. Waktu itu memang luar biasa dan semua itu atas kehendak dan rencananya Tuhan. Ya. Nah, itulah diampuni. Sekarang yang terakhir adalah versi Alkitab. Mengampuni menurut versinya Alkitab. Ya. Batasan mengampuni adalah kasih. Tetap menurut Alkitab mengampuni itu adalah kasih. Markus 4 ayat yang ke-12. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ya, sama. Itu adalah doa Bapa kami. Kalau kita mohon ampun kepada Tuhan, jangan dipotong. Dan ampunilah kesalahan kami, jangan dipotong di situ, tetapi lanjutkan, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Lukas 6 ayat yang ke-27. Tetapi kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Sulit ya? Sulit sekali, ya, sulit. Ayat terakhir, Efesus 4 ayat yang ke-30. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah, hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ampuni orang lain, ampuni musuhmu, doakan musuhmu. Ya. Ingat ya, dosa kita sudah dibuang jauh ke tubir laut. Masa kita nggak bisa? Ya. Tuhan sudah mengampuni kita. Apakah kita tidak bisa mengampuni orang lain? Belajar, saya pun juga masih belajar. Sampai akhir hayat kita akan belajar mengampuni orang lain. Ya. Mengampuni itu penting
secara manusia kita bukan mengampuni tapi memaafkan, tetapi kita sudah diampuni oleh Tuhan. Jangan bosan-bosan belajar mengampuni orang lain. Mengampuni jangan hanya sebatas mulut, tapi melalui hati yang paling dalam. Mari kita berdoa.